Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matu bi'udini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma jalni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Litabarruk bi kitab Miftahis Sudur li Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajul Arifin bi rusydil kamil wal irsyadul mukamil min Syekh Al-Mursyid Muhammad Abdul Ghasifullah Al-Maslul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia Pangarsa Abah beserta Umi, semoga dengan karomah beliau kita senantiasa dibimbing semuanya. Yang mulia para wakil talqin yang bisa hadir, para alimul ulama dan seluruh yang terlibat sebagai pemangku manaqib di manaqib internasional baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari Hong Kong, dari Inggris juga alhamdulillah semua kita bisa secara istiqamah untuk mengikuti manaqib ini. Semoga dengan karomah Pangarsa Abah kita semuanya senantiasa diaping, dijaring, dibimbing, termasuk kita merasakan percikan dari karomah beliau-beliau melalui kitab Miftahus Sudur ini. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pecinta kesucian jiwa, pada sesi keempat, kalau nggak salah pertemuan keempat ini, kita masih melanjutkan bahasan bab pasal 1 dalam menerangkan Tibayani Mahiyah an-Nafyi wal Itsbat. Pada bahasan kemarin dan kita lanjutkan pada sore ini, yaitu kita masih membahas tentang kalimah yang singkat, padat, hanya mengandung 2 bentuk kalimat yang dimulai dengan kalimah nafi, la ilaha illallah. Kemudian diakhiri dengan isbat, yaitu illallah. Tapi kalimah yang singkat ini betapa dahsyat dan luar biasanya, sehingga kita bisa melihat kedahsyatan, keagungan dari kalimah la ilaha illallah ini. Karena itu bahasan kita pada sore ini, kita masih melanjutkan dari bab 1 ini. Kemarin kita sampai kepada bahasan bagaimana kalimah ini ditalkinkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dari hadis wa an Ali ibnu Thalib karamallahu wajhah annahu qala sami'tu sayyidal khalaik Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayyidul malaikah alaihi salam manazaltu bi kalimatin a'dhamin min kalimati la ilaha illallah. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW menceritakan bahwa penghulu malaikat, Sayyidul Malaikat, yaitu Malak Jibril. Kita biasa menyebut malaikat ya, padahal yang benar itu malak gitu ya, karena malaikat itu jamak. Jadi penghulu malaikat yaitu Malak Jibril berkata, "Panazaltu bi kalimatin a'dhamin min kalimati la ilaha illallah." Belum pernah, kata Jibril, aku turun membawa kalimah yang lebih agung, dalam hadis yang lain bahkan yang lebih berat. Lebih berat dari apapun, lebih agung dari apapun selain dari kalimah la ilaha illallah. Itu pengakuan Jibril. Dan kita tahu bagaimana Jibril ini menjadi perantara dari Allah kepada Rasulullah yang senantiasa membawa wahyu, mendropping wahyu kepada Rasulullah, baik dibacakan oleh beliau maupun dihunjamkan kepada kolbu Rasulullah. Tapi
Jibril dengan jujur dia mengatakan bahwa nggak ada kalimat yang paling berat yang aku bawa. Nggak ada kalimat yang paling agung yang aku pernah bawa disampaikan kepada Rasulullah selain kalimat la ilaha illallah. Ini harus menjadi keyakinan kita betapa dahsyatnya kalimat ini. Nah, percikan-percikan kedahsyatan dan keagungan kalimat la ilaha illallah itulah yang dibahas di pasal 1 ini. Kenapa begitu? Karena dengan kalimat la ilaha illallah wa biha qamati samawati wal ardi wal jibal wasyajar wal bar wal bahr. Ternyata tatanan alam semesta ini masih beredar sampai sekarang. Itu ternyata kuncinya karena kalimat la ilaha illallah. Maka nanti kiamah itu dipastikan ketika kalimat ini sudah tidak terdengar lagi khususnya dari penduduk bumi. Itu sebab maka sekarang kan lagi rame nih kajian-kajian akhir zaman, betapa kita akan mengalami Armageddon lah, apalah namanya, Perang Dunia Ketiga lah, yang dimulai dengan Soviet dan Ukraine, dan lain-lain, itu kan sebetulnya mengarah ke sana. Tetapi kalau kita melihat hadis Rasulullah, itu tidak akan terjadi kehancuran dunia ini yang disebut dengan kiamah kubra itu. Kecuali satu, yaitu sudah tidak ada lagi dari planet bumi ini yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu sebab proses kiamah itu kan salah satunya adalah bagaimana para pengucap kalimat yang membuat seluruh tatanan alam semesta ini masih beredar, itu ditidakadakan dulu. Bagaimana caranya? Sudah tidak menggunakan lagi malak Israel, tetapi Allah mengutus angin terakhir yang diutus, di mana semua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu terangkat dengan angin itu ruhnya. Sehingga di planet bumi ini tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat agung itu. Baru di situ hukum kiamat terjadi. Dengan melihat hadis itu, maka ahli la ilaha illallah tidak perlu takut. Karena tidak akan mengalami guncangan akhir zaman. Yang disisakan hanya orang-orang yang ya sudah tidak lagi mengucap kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang kafir, yang murtad, dan seterusnya. Dan itu akan mengalami guncangan itu. Jadi itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Wahia, kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan kalimat an-najah. An-najah itu kalimat keberhasilan. Guru kita sering mengungkapkan, apapun keberhasilan di dunia, pangkalnya adalah la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah disebut kalimat pembebas juga, pembebas dari kemiskinan, pembebas dari berbagai problema urusan dunia. Semua urusan duniawi kalau mau berhasil, kuncinya la ilaha illallah. Bahkan di syarah kitab Miftahus Sudur itu disebut kalimat an-najah juga, itu karena ada beberapa hadis di sini yang dicantumkan, ada 1, 2, 3, sampai 4 hadis. Ada penduduk neraka gitu, yang dia itu sudah lama masuk neraka, tapi kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk dari penduduk neraka yang sudah dibersihkan di neraka itu ada yang harus diangkat gitu. Ternyata Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengangkat penduduk neraka itu. Malaikat aneh di situ disebut, karena ya Allah, orang ini kok amalnya nggak ada gitu. Mungkin hanya apa gitu amalnya sehingga kok pertimbangannya harus diangkat ke surga. Kata Allah, coba periksa apakah di kolbunya itu ada terselip kalimat la ilaha illallah. Angkat itu malaikat. Jadi kalau melihat hadis-hadis ini diungkapkan dan sanad-sanadnya juga sangat kuat, begitu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Orang yang tidak punya amal soleh, kira-kira amal soleh yang pernah dibarcode oleh malaikat itu, tapi ada terselip di kolbunya la ilaha illallah, diangkat gitu oleh Allah. Itu makanya disebut kalimat najah. Wahya kalimatul ulia. Kalimah ulia itu adalah kalimah yang tinggi dari apapun. Kalimah ulia ini ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi disebut kalimah ulia karena memang ada di dalam surat At-Taubah. Qala ta'ala wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi liyal ulia. Jadi kalimah-kalimah yang lain, pernyataan-pernyataan yang lain, itu ternyata semuanya tidak ada apa-apanya ketika dibanding dengan kalimah la ilaha illallah. Sehingga kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang tertinggi yang disebut dengan kalimatul ulia. Tentu saja siapapun pengamalnya, maka dia akan ditinggikan oleh Allah. Itu konsekuensinya. Makanya kemarin kita kasih judul di bahasan yang keempat ini, membahas la ilaha illallah itu ada nama-namanya, ada fungsinya, bahkan ada mahiyahnya, ada khasiatnya kira-kira gitu.
Maka kalimat la ilaha illallah sebagai kalimatul ulia, siapapun yang mengamalkannya, tentu saja yang berijazah dan bersanad, maka dia akan ditinggikan oleh Allah. Kalimah la ilaha illallah juga fi hadisin akhar wahya kalimatut tauhid. Disebut juga kalimat tauhid. Tidak ada kalimat yang menyatakan mentauhidkan Allah setauhid-sauhidnya kecuali kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Itu disebut dengan kalimat tauhid mutlak. Kalau yang lain-lain mungkin tauhidul sifat, tauhidul asma, ini tauhidul dzat. Sehingga disebut wa ilahukum ilah wahid, ilah kalian semua itu adalah ilah yang satu, dan tidak ada pernyataan makhluk yang menyatakan bahwa Allah itu satu-satunya ilah kecuali kalimat itu, la ilah illallah. Dan itu ismud dzat. Dengan demikian maka kalimat ini disebut kalimat tauhid karena memang mentauhidkan Allah. Itu sebab orang yang mendawamkan kalimat ini baik dalam keadaan jahar maupun khafi, kalimat ini adalah kalimat yang membebaskan orang tersebut dari perbuatan syirik. Apakah itu syirik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang berbahaya kan syirik khafinya Allah terasa tidak berasa. Kalimat ikhlas. Ikhlas itu kan artinya miskom bersih. Ya. Jawabannya ada pada rahasia dzikir khafi. Kalau dzikir ini kan masih terdengar, masih terlihat, ada gerakannya. Mungkin orang pakai tasbih. Tapi kalau dzikir khafi, malaikat saja tidak bisa mengintip, apalagi setan. Ya, saking khafinya, saking samarnya, saking tersembunyinya. Maka itulah puncak ibadah ikhlas. Yang lain-lain mungkin masih ada unsur-unsur ya, bisa terlihat orang, terdengar orang. Tapi kalau yang satu ini, itu nggak bisa. Itulah dzikir khafi. Dan dzikir khafi isinya adalah la ilaha illallah yang diambil dari ismu dzatnya itu Allahu, Allahu, Allahu. Dan itu dilakukan di dalam kolbu, nggak ada yang tahu, itulah yang paling ikhlas. Sampai diri sendiri pun mungkin nggak tahu, yang tahu hanya kolbumu dengan Allah. Itu sebab kalimat ini disebut dengan kalimatul ikhlas. Wahya kalimatul taqwa. Rasulullah itu pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, hari takwa teh di mana gitu ya Rasulullah? Takwa itu di mana? Apa jawaban Rasulullah? At-taqwa hahuna, hahuna. Dia menuju kepada kolbu fisik yang disebut kolbun sonburiun. Karena di balik kolbu fisik itu ada kolbun nuroniun. Dan orang yang sudah ditalkinkan kalimahnya itu ada di situ, itulah kalimah takwa. Dan takwa itu di situ. Ini juga isyarat bahwa bermimpi kalau ada orang yang ingin takwa gitu loh. Tetapi si chip takwanya tidak pernah diinstalkan kepada pusat takwa. Apa itu? Kolbu. Kayak kemarin ya kita bulan Rajab itu kan memperingati Isra Mi'raj di mana-mana, kemudian intinya adalah sholat, inti sholat itu harus khusyuk. Kan lucu, orang pengen khusyuk tapi tidak tahu tempat khusyuk. Untung ada ayat yang menyebut alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum. Ternyata tempat khusyuk itu di kolbu. Nah, dengan demikian maka ada nggak kalimat yang bisa membuat khusyuk itu hadir di kolbu? Kagak ada. Kecuali ada yang diinstalkan dulu ke kolbunya. Apa itu? Talqin dikir. Jadi orang pengen takwa, orang pengen khusyuk, orang pengen ikhlas, itu kan hanya wacana gitu. Mungkin hanya teori luaran yang belum tereksperimen atau tajrib. Tapi kalau kita, itu sudah hasil tajrib gitu. Dan itu dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat Al-Quran bahwa semuanya memang pusatnya di sini dan pusatnya hanya kalimat yang satu itu. Itu sebab maka kalimat ini disebut kalimat takwa, dan kalimat takwa itu harus dilazimkan. Wa alzimhum kalimat takwa di dalam Al-Quran. Itu sebab orang yang tidak tahu bagaimana dia ingin menghadirkan rasa takwa, maka secara standar operating prosedur harus ada yang dimasukkan dulu di situ, lalu kemudian dilazimkan. Apa itu? Kalimat takwa. Ketika kalimat takwa itu dilazimkan di sini, maka sifat takwa, karakter takwa itu keluar dengan sendirinya. Selama ini kan
berdoisi dan lain-lain. Kita harus takwa, kita harus ikhlas, kita harus khusyuk. Tempatnya nggak tahu, kemudian chipnya juga nggak tahu, itu ada di sini. Maka itulah yang terjadi. Dan demikian yang sangat luar biasa ketika kita chip ini dimasukkan, dan chip ini ternyata all operator. Ya. Wahya juga disebut kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik luar biasa. Kalimat yang suci, bukan hanya suci, tetapi juga menyucikan. Dosa-dosa masa lalu musnah semuanya dengan kalimat ini. Asal kalimat ini diinstalkan dulu, seperti yang Rasulullah instalkan kepada para sahabat. Lalu kemudian kalimat ini disebut da'watul haq. Da'watul haq, kalimat seruan kepada al-haq. Al-haq di sini yaitu Allah. Enggak ada kalimat yang paling diperjuangkan oleh Rasulullah, kecuali Rasulullah itu memperjuangkan kalimat yang hak. Apakah itu? Kalimat la ilaha illallah. Disinilah kita sering mendengar bagaimana kita memperingati maulid dan maulud Nabi hanya dengan la ilaha illallah. Karena yang dilahirkan oleh Rasulullah kalimat la ilaha illallah, dan itu yang diperjuangkan. Jadi terlalu naif kalau kita hanya memperingati kelahirannya Rasulullah, tapi apa yang dilahirkan Rasulullah, yang diperjuangkan Rasulullah, itu kita tidak pernah tahu. Dan itu ada manakib, sehingga ketika kita manakib, kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, apa yang dilahirkan oleh Rasulullah. Kemudian wahya kalimah urwatul wuthqa, ikatan yang kokoh. Nggak ada yang mengikat iman kita kecuali ini. Tanpa kalimah la ilaha illallah, iman itu terlepas begitu saja. Kadang-kadang kita nggak tahu. Pagi iman, rels. Dengan cara diungkap kembali. Hibalul waqtiqohnya apa? Nggak ada, kecuali kalimat ini. Makanya dalam sholat 5 kali, kita mengikatnya dengan bagaimana iman itu tetap ada di dada. Dan kalimat pengikatnya adalah al-urwatul wuthqa. Apa? La ilaha illallah. Wahya samanul jannah. Di syarahnya di sini itu kan ada sahabat gitu ya, yang datang kepada Rasulullah. Lalu si orang ini bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, kalau mau ke surga kira tiketnya apa? Kata Rasulullah, la ilaha illallah. Di tiketnya la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilallah ini dahsyat. Sementara saudara-saudara kita yang masih beribadah hanya karena ingin surga, dia kira surga itu hanya cukup dengan amal soleh. Pada sesi yang lalu sudah kita terangkan kan, amal soleh itu ada 2 ternyata. Ada yang dibarcode dulu oleh malaikat, ada yang malaikat saja tidak berani untuk membarcode. Amal soleh yang dibarcode itulah amal-amal soleh yang sering kita lakukan sehari-hari. Kenapa harus dibarcode? Karena rawan oleh ria, rawan oleh ingin terpuji, rawan oleh aspek-aspek yang merusak amal soleh. Tetapi ketika ada la ilaha illallahnya, malaikat nggak berani membarcode itu. Nah makanya ahli zikir itu kan untung. Dia punya senjata itu. Dia punya lip itu. Lalu kemudian amal-amal solehnya ditumpangin ke situ. Lalu kemudian dia langsung membumbung ilahi yas'adul kalimat thayyib. Si amal-amal soleh yang lain jadi terbawa oleh kalimat thayyibah itu. Apa? La ilaha illallah. Lalu kemudian kalimat ini disebut juga kalimat pengupdate iman. Kalau tadi pengikat iman, imannya diikat. Tapi karena berbagai hal, iman bisa turun gitu. Derajatnya yang disebut dengan lowbat. Nah, bagaimana cara untuk mengupdate-nya kembali? Ternyata tidak ada kalimat lain yang bisa mengupdate iman. Jawabannya adalah la ilaha illallah. Atas perintah Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat, perbaharui iman kalian. Nah, ini kan berita yang luar biasa. Ini warning dari Rasulullah bahwa iman itu ternyata bisa out of date. Bisa lowbat. Yang namanya gadget saja kita cas untuk mengupgrade-nya. Kalau iman kita, untung kita tahu adanya la ilaha illallah. Dan tidak ada hadis lain yang disebut oleh Rasulullah ketika bercerita tentang jadidu imanakum yang lebih jelas dengan kalimat la ilaha illallah. Yang lain mungkin ada, tapi tidak sedahsyat la ilaha illallah. Kemudian
iman kita masih ada nggak ya? Gitu. Kan paling susah tuh kontrolnya. Kalau kita kolesterol, kita tensi darah kita naik, itu kan gampang pergi ke dokter pakai test pack, semuanya juga bisa dicek. Iman, apa bisa pakai stetoskop? Ini iman masih ada, sudah tidak dikir lagi, nggak suka lagi dengan la ilaha illallah. Bisa jadi itu imannya sudah lost. Tapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ini sebagai kontrol bahwa imannya masih ada. Dan yang ke apa ini? Pembebas dari banyak orang terjebak di situ. Orang iman cuma sedikit, orang kufur sedikit, yang banyak itu ternyata orang yang munafik. Dan munafik ini adalah perusak segalanya. Dan munafik itu ternyata di neraka yang paling bawah, di darkil asfal. Dan ternyata nggak ada yang bisa mengobati penyakit munafik itu kecuali dengan la ilaha illallah. Sampai di situ Rasulullah mengeluarkan satu hadis, man aktsara dzikrullah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang memperbanyak zikrullahnya, faqad bari'a minan nifaq, maka sungguh dia sudah dibebaskan dari sifat munafik. Dengan demikian maka sifat munafik ini sungguh sangat luar biasa. Dan ternyata penakluknya, pembebasnya, apakah itu? Al-bari'anya, zikrullah. Yang lain saya kira tidak ada jaminan dari situ. Yang berikutnya, hidup kita ini kan hanya ada dua ya. Pertama dirusak oleh nafsu kita, yang kedua setan dari luar. Apa bentengnya? Nggak ada. Kecuali hisnun minasyayatin, itu adalah zikrullah. Itu sebab maka dzikir jahar yang kemudian ada gerakannya, itu kan punya khasiat yang luar biasa. Apakah datang dengan sumpahnya di dalam Al-Quran? Dia datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, maka bentengnya itu adalah zikir yang dengan gerakan-gerakan ke depan, ke atas, ke belakang, ke kanan, ke kiri, itu menjadi hisnun. Dan tentu saja adalah di sini disebutkan bahwa zikir juga itu merupakan hirzun minan niran. Hirzun itu tameng dari panasnya api neraka. Sampai tadi la ilaha sebagai kalimah najah, orang yang tidak punya akad oleh Allah, masih dia berhak untuk masuk ke surga. Saya kira itu hikmah ilmiah kita pada sore ini. Semoga ini makin mengokohkan kita betapa dahsyatnya kalimah la ilaha illallah. Pada sesi kelima ini masih ada bahasan sisa wal isbat. Untuk mempermudah Amsal itu beberapa percontohan. Nah, kita akan lihat seperti apa Amsal tentang kalimah thayyibah ini yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran sebagai percontohan agar lebih mudah dipahami oleh manusia karena saking pentingnya kalimah ini. Insya Allah pada Miftahus Sudur. Saya kira itu nafa'ana wa iyyahum dengan kitab Miftahus Sudur dengan karomah rasa Abu Syaikhul. Semoga kita makin dikokohkan iman kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.